Shalom. Halo semua sahabat pendengar setia radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Kembali bersama saya dalam program Obras, obrolan santai. Kita akan bincang-bincang dengan hangat dan penuh inspirasi. Nah, di sini kita tidak hanya membahas isu-isu penting terkini, tetapi juga menggali makna di balik setiap peristiwa. Dan hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, walaupun juga ini sangat sensitif dan ini relevan pada sekarang ini, up to date katakan begitu ya. Iron Dome. Nah, pernah dengar istilah ini Iron Dome? Ya, dalam perang Israel-Iran, bahkan negara-negara tetangga yang lain, kita mendengarkan ini Iron Dome sebagai penangkis pelindung bangsa Israel. Apakah ini tanda pengenapan nubuatan akhir zaman, peperangan yang sedang terjadi, gitu ya? Dan juga kita melihat lebih dalam tentang berbagai tantangan dunia saat ini. Jadi, mari siapkan perhatian kita lewat obrolan santai yang saya harapkan bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan, ya. Oke. Iron Dome itu dikembangkan oleh seorang yang bernama Rafael Advanced Defense. Jadi ini Rafael Advanced ini dia membuat sebuah sistem yang didukung dari Kementerian Pertahanan Israel dan Pentagon atau Amerika Serikat. Diperkenalkan pertama kali dioperasikan itu di tahun 2011 sebagai respon terhadap peningkatan serangan roket rudal ke Gaza. Nah, apa sih fungsinya Iron Dome ini? Nah, fungsinya itu dia dirancang untuk bisa mendeteksi dan melacak serta menghancurkan roket dan proyektil yang diluncurkan ke arah daerah padat penduduk atau infrastruktur penting lainnya. Ini dia menggunakan teknologi canggih. Kenapa? Karena sistem ini menggunakan radar yang sangat canggih dan peluru kendali untuk menghitung lintasan roket. Menentukan apakah harus dicegat, dihancurkan. Nah, jika roket itu diperkirakan jatuh di area kosong, sistem ini tidak akan melakukan intervensi. Tapi jika dia akan jatuh di daerah penduduk padat atau keramaian, maka sistem ini akan berfungsi. Nah, Iron Dome sendiri ini dirancang untuk mencegat. Jadi dicegat dulu ya, jenis roket proyektil. Tetapi mungkin ada beberapa sistem yang bisa diterobos gitu. Jadi tidak semuanya. Jadi Iron Dome ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan fisik, tetapi juga memberikan pelajaran berharga dalam aspek rohani kehidupan kita. Nah, jadi saya ingin bicara soal teknologi sekarang yang berhubungan dengan aspek rohani kita. Jadi kita memahami, menerapkan prinsip-prinsip dan dapat memperkuat iman kita. Hubungan kita dengan Tuhan tetap baik. Kita meningkatkan kesiagaan kita menghadapi tantangan hidup. Nah, apakah Iron Dome ini mirip dengan cara kerja Tuhan atau miripkah dengan pelindungan Tuhan? Saya mau buat ini menjadi sebuah analogi ya. Analoginya begini. Jadi kalau perlindungan Tuhan itu dalam konteks spiritual, iman kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu melebihi apapun dari kecanggihan buatan dunia manusia apapun. Jadi, sebagaimana Tuhan dianggap sebagai pelindung yang melindungi umatnya dari berbagai ancaman fisik ya maupun spiritual, maka saya mau katakan secara analogi, Iron Dome juga mengikuti pola itu. Ya, melindungi bangsa Israel dari serangan-serangan yang mengancam fisik mereka, ya, kehidupan mereka. Dan demikian pula Iron Dome itu bisa mendeteksi ancaman gitu ya. Jadi dia mendeteksi ada ancaman yang datang dari luar. Gitu ya. Apakah Tuhan tidak bisa mendeteksi? Bisa. Ya, Tuhan seringkali membuat kita merasakan ada sebuah ancaman, ya. Ada ancaman yang sedang menyerang hidup kita, baik dalam bentuk tantangan, pencobaan, kesulitan, dan itu akhirnya kita tahu, oh ada sebuah ancaman, gitu ya. Jadi ketika ancaman itu muncul, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan turun tangan, ya, ikut campur tangan
Ya, seperti itulah istilahnya ya. Dia memberikan perlindungan, bantuan, mirip dengan bagaimana Iron Dome itu menghancurkan ancaman sebelum mencapai target. Jadi sebelum capai target, maka ancaman itu dihancurkan. Nah, Tuhan juga begitu melindungi kita. Jadi kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Israel itu bergantung sepenuhnya kepada Iron Dome. Ya, jadi dibuat untuk melindungi serangan-serangan rudal yang mengancam jiwa dan fisik harta benda mereka. Nah, sebagai orang percaya, ini kita sedang bergantung kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Israel sekarang lagi bergantung dengan Iron Dome. Ya, bahwa Tuhan sanggup melindungi, membimbing kita dari situasi apapun juga. Nah, jadi betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita sebagai pelindung yang luar biasa. Nah, saudara tahu pentingnya perlindungan. Ya, Iron Dome itu melindungi Israel dari serangan roket loh, rudal loh, yang mungkin akan ada nuklir dan sebagainya. Dan itu membuat Israel sekarang itu rasa aman-aman, nyaman-nyaman saja. Sementara mungkin sekarang ini ada beberapa rudal yang bisa lolos. Tapi saya mau katakan kalau Tuhan tidak akan pernah bisa lolos kalau Tuhan yang jaga. Nah, amin ya. Kalau Tuhan yang melindungi, tidak akan ada yang pernah bisa tembus kita. Mau serangan santet kah, pedukunan kan, dimantrain kan, diguna-gunai, atau apapun bentuknya. Jika Tuhan yang melindungi kita, tidak akan ada bisa menembus kita. Bukankah Mazmur 91 ayat 2 berkata seperti ini? Orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi akan berdiam dalam naungan yang maha kuasa. Aku akan berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan kota bentengku, Elohimku, kepadamu aku percaya. Jadi, dia bisa melindungi kita. Bukan itu saja, Iron Dome itu bisa mendeteksi ancaman dengan tepat. Bukan cuma tepat, cepat. Dalam kehidupan rohani penting kita untuk waspada terhadap godaan serangan spiritual. Kita berdoa, kita percaya Tuhan sanggup melindungi kita. Nah, sadarkah kita bahwa kita harus berjaga-jaga? Karena lawan kita iblis itu berjalan sambil mengaum-ngaum seperti singa, mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, pada saat dia ngaum, sudah dideteksi, oh ada sebuah respon. Dan ada keberanian dalam menghadapi ancaman. Israel berani. Ya, dalam pelajaran Iron Dome mereka memberikan rasa aman kepada rakyat Israel. Di dalam iman kita diajarkan kita berani menghadapi tantangan, mengetahui bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, Immanuel. Ya, kita percaya bahwa kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak takut karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak perlu bimbang karena Elohim lah, Yahweh adalah Elohim kita. Kita tidak perlu khawatir karena Dia yang menguatkan kita. Kenapa? Karena Dia selalu menolong kita dan Dia akan menopang kita sebagaimana dituliskan Yesaya 41 ayat 10. Ini sedang bicara soal ada sebuah kepemimpinan. Tuhan jadi pemimpin kita. Nah, di pengoperasian Iron Dome sendiri itu punya kepemimpinan. Jadi ada pusatnya, ada pusat komandonya. Jadi Iron Dome itu bertanggung jawab untuk ambil keputusan secara kritis. Dalam kehidupan rohani kita pun demikian. Kita perlu cari hikmat Tuhan untuk setiap keputusan demi keputusan yang kita ambil. Ya, Yakobus 1 ayat 5 berkata, bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah ia memintanya dari Elohim. Ingat, ada sebuah keputusan yang harus kita ambil dan dari Elohim kita mintanya. Amin ya. Dan orang yang hidup dengan bergantung kepada Tuhan pasti akan dilindungi. Nah, Perdana Menteri Israel kita kenal namanya Benyamin Netanyahu ya. Seringkali dia mengaitkan Iron Dome ini dengan perlindungan Tuhan. Jadi dia katakan dalam konteks keajaiban dia bilang begini, kami bangsa Israel saat ini dilindungi Tuhan sebagaimana kami pernah dilindungi Tuhan ketika menyeberang Laut Merah. Wah, keren ya. Jadi keajaiban apa yang pernah Israel alami? Ya, Netanyahu dia menyebutkan bahwa Iron Dome itu adalah keajaiban teknologi yang memungkinkan Israel untuk melindungi warganya dari ancaman roket dan rudal mirip dengan serangan Mesir pada saat mereka mengejar Israel keluar dari Mesir. Nah,
kita mungkin melihat perbandingannya ya, apple to apple ya enggak bisa ya. Kita bisa berkata bahwa dengan cara Tuhan Laut Merah itu bisa diseberangi. Karena Iron Dome itu dengan cara teknologi Israel dilindungi. Mungkin analogi saja ya. Tapi saya mau katakan bahwa ada rasa aman dari setiap ancaman. Kalau Iron Dome bisa memberi rasa aman kepada masyarakat Israel di tengah ancaman, peperangan, maka saya mau katakan di dalam Tuhan Yesus kita menikmati keajaiban demi keajaiban dan rasa aman yang luar biasa. Ya sahabat Obras, pentingnya iman sekalipun ada teknologi yang canggih. Saya dapat katakan sebuah pernyataan seperti ini dan bisa digarisbawahi. Jadi kombinasi antara iman dan inovasi teknologi. Dalam konteks ini, Iron Dome dianggap sebagai alat yang disediakan Tuhan untuk melindungi bangsa Israel, sekaligus mencerminkan kemajuan ilmiah dan tekad bangsa Israel untuk bertahan. Dalam contoh sejarah, mungkin ada pernyataan yang menyamakan upaya Israel dalam menghadapi tantangan modern seperti ini. Jadi, katakanlah dulu iman bangsa Israel itu di masa lalu membuat mereka bisa mengalami keajaiban-keajaiban. Mungkin sekarang mereka menggunakan teknologi. Tapi saya mau katakan kepada kita lewat sebuah pernyataan yang luar biasa hari ini bahwa percayalah kuasa perlindungan Tuhan itu tetap ada sekalipun saudara tidak punya kecanggihan teknologi. Jadi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan dalam setiap generasi itu selalu ada. Nah, Netanyahu dapat menekankan bahwa justru melalui alat-alat seperti Iron Dome, bangsa Israel merasakan perlindungan Tuhan di zaman modern. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap menjaga umatnya, gitu ya. Nah, apa yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan rohani kita? Nah, mungkin bahwa ada teknologi untuk melindungi mereka, tapi kita juga percaya ada iman, pengharapan kepada Tuhan yang tetap merupakan sumber kekuatan kita orang percaya. Jadi pernyataan Perdana Menteri Israel tentang Iron Dome sebagai perlindungan yang sebanding dengan perlindungan Tuhan dalam bangsa Israel dan dialami oleh bangsa Israel. Dan saya mau katakan perlindungan Tuhan, saya mau bandingkan bahwa perlindungan Tuhan itu luar biasa. Nah, jadi untuk apa fungsinya sih? Fungsi perlindungan itu, ya, jika Iron Dome itu berfungsi sebagai sistem pertahanan, mencegat, menghancurkan roket, proyektil, rudal, mendeteksi ancaman, maka dia juga tetap punya keterbatasan. Ya, walaupun efektif, dia bisa diterobos gitu ya. Tetapi Tuhan dengan perlindungannya tidak dapat diterobos. Pengaman spiritual dan fisikal kita, penyertaan Tuhan atas hidup kita, dia melindungi karena dia sudah berjanji ya. Dia membimbing, dia beri kekuatan. Tidak ada keterbatasan. Tuhan tidak terbatas. Perlindungan Tuhan selalu berarti bahwa di dalam kesulitan ancaman kita pasti dilindungi. Nah, bagaimana dengan orang sekarang percaya dengan Iron Dome daripada percaya kepada Tuhan? Nah, keberhasilan Iron Dome bergantung pada penelitian ilmiah, teknologi canggih, dan keterampilan operator manusia. Operator bisa salah loh. Dia lagi, salah. Wah, gawat gitu ya. Keberhasilan sistem ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ya, ada teknis, bisa cuaca, kondisi, dan lain sebagainya. Tetapi iman kita kepada Yesus itu bergantung sepenuhnya iman daripada Kristus. Melindungi kita secara individu, setiap pribadi. Dan di dalam iman Kristen, keyakinan bahwa Tuhan melindungi dan mengarahkan hidup kita adalah kunci utama untuk merasakan perlindungannya. Terus, bagaimana reaksi? Ya, jadi Iron Dome itu merespon ancaman secara otomatis, kemudian cepat dan tepat. Ketika roket terdeteksi, Iron Dome segera menghitung jalur, mengambil tindakan intercept untuk mengamankan wilayah yang terancam. Bagaimana dengan perlindungan Tuhan? Nah, lebih hebat lagi. Dalam konteks spiritual, reaksi terhadap ancaman mungkin tidak selalu langsung terlihat.
dengan mata kita. Namun Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan tetap dan selalu memberikan perlindungan dan menolong kita di masa-masa yang sulit. Hasilnya bagaimana? Ya, keberhasilan Iron Dome diukur dengan jumlah roket yang berhasil dicegat, tetapi jumlah korban yang dapat diselamatkan, tetapi ada juga korban yang tidak dapat diselamatkan. Bagaimana dengan perlindungan Tuhan? Hasil daripada perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan dapat dilihat dalam bentuk kedamaian, pengharapan, kekuatan di tengah-tengah tantangan. Seorang mungkin tidak selalu diselamatkan dari kesulitan, atau dia akan mengalami kesulitan, tetapi dia tetap merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Terus, Iron Dome itu sementara. Ya, solusi sementara dari ancaman yang bersifat fisik, ya, dan harus diperbarui, terus diperbarui. Bagaimana dengan perlindungan Tuhan? Tuhan itu permanen. Sekali lagi, Tuhan itu bekerja permanen. Karena janjinya permanen, janjinya kekal, firman-Nya kekal. Langit dan bumi bisa berlalu, tetapi firman Tuhan tetap. Dia berikan perlindungan. Bukan cuma memberikan, dia tetap menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi, jika kita membandingkan Iron Dome dengan perlindungan Tuhan, tentu pemahamannya akan lebih mengena jika saudara dapat mengerti tentang Tuhan dengan benar. Itu ya. Perlindungan sejati kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi anugerah dalam setiap ancaman. Setiap hari kita sedang menghadapi tantangan, ancaman. Ya, kita perlu perlindungan dari serangan, dan percayalah Tuhan dengan anugerahnya memberikan perlindungan sejati, ya, memberikan perlindungan senantiasa. Dia menjaga kita dari bahaya baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, anugerah itu melindungi kita dan kita akhirnya jadi kuat. Kita tidak lemah, kita tidak takut, ya. Tidak berdaya, biasa orang selalu berkata seperti itu. Anugerah Tuhan selalu hadir sebagai sumber perlindungan. Iron Dome mungkin tidak sempurna, tetapi anugerah Tuhan melampaui segala kelemahan kita. Amin ya. Sehingga selalu ada damai sejahtera di tengah ancaman. Selalu ada Tuhan di tengah kesulitan. Meski di tengah ancaman dan konflik, kita dapat menemukan damai sejahtera. Seperti Iron Dome memberikan rasa aman, demikian pula Tuhan memberikan rasa aman lewat Roh Kudus-Nya. Jadi untuk menghadapi tantangan ke depan, kita butuh keberanian, dan itu lewat iman di dalam Kristus. Apa harapan kita? Ya, anugerah Tuhan tentu juga memberikan pengharapan. Anugerah Tuhan memberikan harapan di tengah kegelapan, ketakutan. Dalam setiap pertempuran yang kita hadapi, pertempuran iman kita, ya, kita dapat mengandalkan Tuhan seperti Iron Dome diandalkan oleh bangsa Israel. Demikian pula Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya kita andalkan dalam setiap peperangan rohani. Terus kita di bawah bayang-bayang mana nih? Bayang-bayang ketakutankah atau di bawah anugerah Tuhan? Saya mengajak kita dan Anda semua untuk berada di bawah anugerah Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, ya, percayalah perlindungan Tuhan itu permanen, tidak terbatas. Dia menjamin kita dan selalu aman dalam kasih-Nya. Jika Iron Dome menjadi simbol perlindungan yang sementara, ingat, anugerah Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Amin ya. Wow, sahabat yang telah mengikuti program ini, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Obras, obrolan santai hari ini. Terima kasih telah bersama dengan kami untuk mendengarkan pembahasan yang menarik tentang perang Israel ini dan Iron Dome-nya. Dan bagaimana hal ini bisa berhubungan erat dengan nubuatan. Dan apakah ini merupakan akhir zaman? Kita akan bahas berikutnya. Jangan ragu untuk menyampaikan pendapat Anda dan pertanyaan Anda kepada kami, karena kami selalu ingin mendengar suara Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga iman dan tetap semangat, serta terus dengarkan Radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.